Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah kota Surabaya yang tak lain merupakan ibu kota provinsi. Mungkin di sini kamu mengenal kota Malang identik dengan kota wisata kan? Namun di samping itu, kota Malang juga merupakan kota pelajar nih. Julukan tersebut lahir karena banyaknya lembaga pendidikan yang ada di kota Malang, khususnya perguruan tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun dari Fakta Kampus, setidaknya terdapat lebih dari 86 kampus di Kota Malang, baik negeri maupun swasta, dengan mahasiswa yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan, julukan Kota Malang sebagai kota pelajar akan benar-benar direalisasikan oleh pemerintah Kota Malang. Hal tersebut dibuktikan dengan diangkatnya visi Kota Malang yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang biasa disingkat RPJMD yang berbunyi terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, berbudaya, berwawasan lingkungan menuju masyarakat sejahtera. Di sini aku mau mengajak kamu untuk melihat realitas pendidikan di kota berjuluk Kota Pelajar yakni Kota Malang. Pertama-tama, kita akan melihat angka partisipasi murni APM Kota Malang. APM berarti penduduk tersebut bersekolah sesuai dengan jenjang yang seharusnya ditempuh. Rata-rata APM Kota Malang pada tahun 2018 hingga tahun 2020 pada jenjang SD, laki-laki sebesar 95,71% dan perempuan 97,65%. Untuk jenjang SMP, laki-laki sebesar 83,61% dan perempuan 84,38%. Serta untuk jenjang SMA, laki-laki sebesar 63,89%, sedangkan perempuan 66,14%. Ketika dilihat dari sudut pandang disparitas gender, tidak terlihat begitu tajam perbedaan antara laki-laki dan perempuan di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Bahkan pada level SMA, APM perempuan lebih tinggi 2,25% jika dibandingkan dengan laki-laki. Kendati demikian, untuk menciptakan sebuah pembangunan yang inklusif atau untuk mencapai visi Kota Malang, yakni terwujudnya Kota Malang sebagai kota pendidikan yang berkualitas, kita tidak boleh melupakan data minoritas. Sebagai salah satu contoh, pada APM SMP, perempuan menunjukkan 84,38%, yang artinya masih terdapat sisanya 15,62%. Atau dari 100 murid yang memenuhi kelompok usia jenjang SMP, masih terdapat 15 orang yang belum sekolah di jenjang yang seharusnya. Selain APM, untuk mengetahui kualitas pendidikan di suatu daerah, juga dapat dilihat dari angka putus sekolah. Mengacu dari data BPS Kota Malang, angka putus sekolah di kota pelajar ini dalam 3 tahun terakhir mengalami tren penurunan. Pada tahun 2018, angka putus sekolah yakni sebesar 16,10%, tahun 2019 sebesar 16,13%, dan tahun 2020 sebesar 14,80%. Artinya, walaupun angka putus sekolah dalam 3 tahun mengalami penurunan, namun kita juga tidak boleh melupakan jumlah angka putus sekolah di tahun 2018, 2019, dan 2020. Terlebih, menurut Radar Malang tahun 2021 berjuluk Kota Pendidikan, angka putus sekolah di Kota Malang masih tinggi, menyebutkan dalam kurun waktu 2 tahun di tahun 2019 dan 2020 masih tercatat sebanyak 128 anak putus sekolah. Selain itu, aku juga menemukan beberapa temuan terkait realitas pendidikan di kota pendidikan ini. Namun, yang menjadi catatan adalah temuan ini bukan bermaksud untuk melakukan generalisasi di Kota Malang secara keseluruhan. Riset ini berfokus pada kelompok pekerja rumahan di bawah binaan MWPRI. Kelompok pekerja rumahan yang berada di bawah binaan MWPRI beranggotakan ibu-ibu yang bekerja untuk membantu mencari pendapatan suami. Pada pola pembagian kerja di ranah domestik, sektor domestik dan ranah pekerjaan rumahan dibebankan oleh suami kepada istri. Sektor domestik yang dibebankan meliputi seluruh kegiatan rumah tangga, mulai dari mengasuh anak, bersih-bersih, dan juga memasak.
Ketika istri ingin membantu suami menambah pemasukan keluarga, dia juga harus tetap bekerja di sektor domestik. Hal tersebut bertujuan agar istri selain bekerja, tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga juga tidak terlewatkan. Selain pembagian kerja di sektor domestik, juga terdapat pembagian kerja di sektor publik, di mana anggota pekerja rumahan binaan MBPRI berasal dari keluarga dengan kategori ekonomi menengah ke bawah dengan pendidikan rendah memiliki kecenderungan terhadap pembagian kerja sektor publik dan juga sektor domestik, yang mana berarti sektor publik lebih dikuasai oleh suami, sedangkan sektor domestik dilimpahkan kepada istri. Ketika istri ingin membantu dalam memperoleh pemasukan keluarga, kecenderungannya bekerja di sektor informal dengan tidak melepaskan peran sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan untuk keluarga dengan kategori ekonomi menengah ke atas dengan tingkat pendidikan tinggi yang memiliki kecenderungan untuk memberikan kebebasan kepada istri untuk ikut serta dalam membantu pemasukan ekonomi keluarga dengan bekerja di sektor formal maupun informal. Hal ini diakibatkan karena tingkat pendidikan yang rendah menjadikan kecenderungan suami memiliki pemikiran yang kurang terbuka mengenai kesetaraan gender. Pada ranah akses dan kontrol terhadap sumber daya, pengambilan keputusan dalam suatu keluarga dilakukan oleh kedua orang tua, suami dan istri. Akan tetapi dalam fenomena yang kami temui di kelompok pekerja rumahan, jika dalam mengakses pendidikan non-formal, para perempuan, dalam hal ini istri, tidak memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan. Harus ada izin dari suami terlebih dahulu. Jika suami tidak mengizinkan, maka perempuan atau dalam hal ini istri tidak bisa mengikuti pendidikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Adapun faktor yang menyebabkan kondisi tersebut antara lain, yang pertama sosial budaya masyarakat dan orang tua, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga faktor pendidikan. Nah, sekian sedikit informasi dari aku. Semoga dapat memberikan wawasan terkait disparitas gender di sektor pendidikan dan lebih sadar akan data yang bersifat inklusif.